Halo Lur, kali ini Babau balik lagi membawakan sebuah film yang ceritanya cukup menarik, gak murahan karena plot twistnya juga cukup bikin meringis-meringis dan ending yang cukup membagongkan. Tentang seorang pria miskin, hidup pas-pasan, mau kondo kelas berat, dan demi bertahan hidup, ia harus gonta-ganti cewek puluhan kali setiap minggunya. Jadi tak ada waktu lagi untuk menanti, mari kita mulai cerita ini. Di awal film kita diperkenalkan dengan sosok pria bernama Saigen. Ia bekerja sebagai gogelo atau pria panggilan. Setiap hari kerjanya hanya memenuhi orderan para wanita secara bergantian, menghitung hasil pendapatan dan juga melakukan peran-peran edan. Mulai dari tema iket-iketan, tema menari sebelum begituan, sampai sensasi gila yang dilakukan di lift berdinding kaca dan banyak tempat lainnya. Kisah berlanjut dengan memperlihatkan sahabatnya Saigen yang bernama Kado. Kado ini juga merupakan seorang gogelo, tapi karena tampangnya yang kurang, orderannya pun seret dan gak pernah sesukses sahabatnya si Saigen. Hari itu di sebuah lobi hotel, Kado melakukan kesalahan. Ia nekat cari customer sendiri, tapi caranya terlalu agresif. Ia salah sasaran, bahkan salah gaya bicara, hingga akhirnya malah bikin keributan. Di momen itu situasi pun mulai panas dan Saigen turun tangan untuk merapikan kekacauan itu. Lütfen. Onun adına ben özür dilerim sizden. Problem? Yanıma gelip saçma sapan Ki elektriği aldıysan gece gündüz fark etmez. Özür dilerim. özür falan istemiyorum. Bunda çok anlayışlı, olgun. Dengan pesona juga pengalaman yang Saigen punya, ia berhasil meredam kemarahan dari wanita yang tersinggung atas perlakuan Kado. Singkatnya adegan berpindah ke hari berikutnya di mana Saigen dan Kado menghadiri sebuah pesta. Di tempat ini Saigen mulai membuka wawasan Kado. Ia menjelaskan tentang latar belakang para wanita di sana yang biasanya mencari jasa-jasa gogelo seperti mereka dengan tujuan agar Kado bisa menawarkan jasanya ke orang yang tepat tanpa bikin masalah lagi seperti sebelumnya. Bize lazım. Geliyor. Odacı, düşüp dışında unutuyor. Hemen. Kocasından yeni boşandı. Baksana burnu erimiş amına koyayım. 6. kez aramıyorlar Kado. Hadi lan hadi. Ben de ya sen bana bir anlat. Değerli olduklarını hissettireceksin onlara. Ki gördüğün kadarıyla evet. Nggak berhenti di situ. Di pesta itu kita juga diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Serap. Serap itu adalah pelanggan eksklusif Saigen. Di tengah keramaian pesta, Serap terlihat berjalan sambil memberi kode halus ke Saigen sebagai isyarat untuk naik ke kamar atas yang memang udah disiapin. Saigen pun menuruti isyarat itu dan mulai melangkah naik melalui tangga, tapi di tangga itu Saigen malah bertabrakan dengan seorang wanita bergaun putih yang cukup menarik perhatiannya. Hayatımı kurtarmış olabilirsiniz. Tutunabilirsiniz. Yürümeniz zor olacak böyle istersen. Peki. İyi seneler. Size de. Karena emang Saigen sifatnya siapa aja diembat, Saigen pun mengajak wanita itu untuk berbincang sambil meminta maaf. Di momen itu, naluri gogelo yang sudah mendarah daging langsung bekerja secara otomatis. Obrolan mengalir ringan, hangat, dan gak terasa suasananya jadi nyaman. Tapi kenyamanan itu langsung hilang ketika sebuah telepon berbunyi di mana telepon itu adalah Serap yang sudah menunggunya di kamar. Karena Saigen ngerasa ngobrolnya nanggung banget dan lagi asik malah diganggu oleh pelanggannya, Saigen pun berpamitan tapi ia meminta pada wanita itu untuk kembali bertemu 1 jam kemudian di tempat yang sama. Öyle oyunlar işte, hayaller. İnsan eskisi gibi nefret de edemiyor. Sana Burcu buradan nefret etmez ama yani nefret etmek için. Sevdiğim şarkıların coverlanması. Cidden nefret et. Pardon. Tamam. Yarım saate burada diyelim mi? Tamam, yarım saate burada değil. Setelahnya Saigen langsung ke atas menemui Serap. Di sini diperlihatkan walaupun Serap sudah bersuami bahkan suaminya juga ada di pesta itu, Serap masih menunjukkan keagresifannya untuk memiliki Saigen. Bahkan Serap juga menawarkan Saigen sebuah kontrak baru di mana ia akan membelikan Saigen rumah, mobil, biaya hidup dan sebagainya asalkan Saigen setuju untuk menjadi milik Serap secara eksklusif atau dengan kata lain hanya milik Serap seorang dan tidak menerima wanita lain. Ne oldu? Niye öpmüyorsun? Senden bir şey isteyebilir miyim? Dediğin arabaya binersin. Tek isteğim başka kimse olmaz. Ben bakarım sana. İyi bir hayat hak etmiyor mu? Konuşmayı da unutalım, tamam mı? Özür dilerim.
Di sisi lain kita diperlihatkan wanita tadi yang ternyata bernama Nehir sedang menemui sahabatnya. Saat itu sahabatnya mengajak pulang dari pesta karena udah bosen. Tapi Nehir memilih untuk tetap di sana karena Nehir mempunyai janji temu dengan Saigen sebentar lagi. Zaten ben senin için geldim. Madem sahne yok, gidelim. Dur biraz daha eğleneceğiz ne güzel. Beklemesin öyle ayıp. Aman Nehir, hemen etkileniyorsun. Kembali lagi ke Saigen. Saigen pun lupa ia mempunyai janji temu dan membiarkan Nehir sendirian di sana dan hari pun berlalu begitu saja. Singkatnya waktu berjalan dan nampak Saigen yang sudah menyepakati kontrak dengan Serap bahkan sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dijanjikan seperti rumah dan lainnya. Tak lama kemudian Kado juga datang ke sana untuk merayakan keberhasilan Saigen yang telah mendapatkan rumah. Tapi baru aja Kado masuk ke kamar yang nantinya akan jadi miliknya, terlihat Serap yang juga tiba-tiba datang ke sana hingga akhirnya Kado harus berpura-pura menjadi tukang pizza yang mengantarkan pesanan. Tentu semua itu dilakukan karena di dalam kontraknya, Serap nggak ingin satu orang pun mengetahui hubungan terlarang antara dirinya dan Saigen. Oğlum niye aramadın? Serap gelecek biraz. Oğlum. Nasıl evlen? Ben de mi yaşayacağım burada? Yalnız Serap geldiğinde gitmen şartıyla. Bana doğru bak. Yengem geldi ya. Değil mi? Deliler. Yok küvet delisi mi çekici? Sıcak şarabın var mı? Ben de tam pizza söylemiştim. Söyledim doğru düzgün iş yapsınlar. Lütfen. Tanımış mıdır beni? Öte lavaboyu kullanmak istedi. Setelah itu Serap pun langsung meminta Saigen memberikan sebuah servis spesial yang telah lama didambakan. Singkat cerita beberapa hari berlalu, karena Kado yang juga belum mendapatkan pelanggan, Saigen pun menemaninya ke sebuah pesta untuk mencari mangsa. Di sana Saigen melihat seorang wanita muda yang menurutnya tampak kesepian dan berpotensi menjadi pelanggan jika Kado mendekatinya. Tanpa basa-basi, Kado pun langsung ambil posisi dan ancang-ancang mendekati wanita itu. Bak sana hayatının işini ayarladım. Ciddi düşünüyormuş gibi yapacağım. Özel biriymiş gibi. Ama bu kız hassas. Öyle bodoslama dalma. Aman lan tamam rahat olsun. Üst katta. Siyah elbiseli. Tam bir centilmen ol ha. Ben de o iş. Tapi 2 langkah sebelum Kado mendekati wanita itu, tiba-tiba tak disangka tak diduga Nehir juga datang ke meja itu. Di sini kita pun dikasih tahu kalau wanita itu adalah sahabatnya Nehir. Tak merasa terganggu atau apapun, Kado pun langsung melangkah mendekatinya dan baru aja melempar beberapa kata, Saigen langsung menelpon Kado dan memintanya untuk mundur dari rencana. Hadi o iş iptal. Alo. Kızlar. Gerek kalmadı gidiyoruz. Ya iki dur Bırak demişsin. biz. Ben sana basamadım bu işi. Niye dinlemiyorsun beni? İstemiyorum. Setelah mundur, Saigen langsung melarang Kado untuk mendekati wanita itu karena Nehir di depannya dan Saigen takut banget kalau Nehir akan tahu kalau pekerjaan mereka ternyata adalah gogelo. Tapi karena Kado orangnya emang nekatan, Kado pun bodo amat dan malah ia menghampiri Nehir yang sedang membeli sebuah minuman dan berkata bahwa temannya yang bernama Saigen sangat mengaguminya. Bla bla bla, kata-kata tak beraturan keluar tak tertahankan dari Kado hingga akhirnya Saigen pun mendatanginya untuk meredakan suasana. Sarhoş olduk kusura bakma. Hadi Kado yürü. Ama ahtım olsun ben onu bu gece Götüreceğim merak etme. Di momen itu akhirnya Saigen pun jadi bisa ngobrol lagi sama Nehir. Nampak Nehir yang juga meresponnya dengan baik karena kayaknya Nehir juga masih tertarik walaupun pada hari itu Saigen tak memenuhi janjinya untuk bertemu. Tapi baru aja ngobrol bentar, obrolannya pun harus terputus karena Nehir harus ke panggung untuk bernyanyi. Ternyata Nehir ini adalah seorang mahasiswa seni musik yang juga bekerja sebagai penyanyi reguleran. Melihat Nehir bernyanyi, terlihat jelas Saigen yang benar-benar tertarik padanya. Akhirnya pada sebuah momen saat Nehir sedang minum alkohol sendirian di sebuah meja, Saigen mendatanginya dan kembali lagi melakukan speak-speak dengan keahliannya. Di sana Nehir pun merespon sewajarnya dan memilih pergi setelahnya. Tapi karena perginya sempoyongan, Saigen pun menolongnya dan membawa ke rumahnya, sementara si Kado sedang berdansa dengan sahabat Nehir. Afiyet olsun. İyiyim. Sen bu halde gitmesen mi acaba? Çağırabilir misin? Ne taksisi? Nehir ayakta duracak hali.
Di rumahnya, Saigen pun merawatnya, memberinya air putih, menyelimutinya, dan menemaninya tidur. Uyuyunca bir şeyin kalmaz. Sabaha geçer. Burada yat sen de. Ne? Ederim ederim. Sen yaslansan şimdi. Ben yürürüm ben. Tak diduga tak disangka pagi harinya saat mereka masih ketiduran, Serap datang ke sana dan melihat Saigen berduaan. Beruntungnya semua itu hanya mimpi. Info aja, mimpinya itu cuma bagian Serap datang ke rumah ya lur. Perkara membawa Nehir ke rumah itu nyata adanya. Semua itu terkonfirmasi saat Kado pulang dan bilang ke Saigen bahwa dia baru saja melihat Nehir di halte menunggu hujan reda. Gibi otobüs bekliyordu. Mendengar itu, Saigen pun langsung datang pada Nehir untuk mengantarkannya pulang. Sebelum mengantarkannya pulang, Saigen spek-spek demi mempunyai waktu yang lebih lama bareng Nehir. Ia pun mengajaknya nonton bioskop, pergi ke toko musik, lalu mengantarnya pada malam harinya. Sebelum Nehir turun dari mobil, Saigen juga meminta nomor pada Nehir. Sinemaya gidelim mi? Filmi ben seçerim ama. Şaka yapıyorsun. Sevdiğim filmim. Bol ağırlı. Tabii. Ne okuyordun sen? Şan. Bulursun sen de o zaman. Kesin olurum. Vokalist olacağım. Planım o. Ulaşacağım sana. Gir numaranı. Setelah itu Saigen pulang dan di sana sudah ada Serap yang menunggunya dengan segelas anggur di tangannya sebagai tanda permintaan untuk icikiwir. Tapi karena Saigen yang lagi kasmaran pada Nehir karena Nehir juga merespon perasaan Saigen, Saigen pun dengan gagah bilang ke Serap bahwa malam ini dia lagi nggak mood lalu menyuruh Serap pulang. Neredeydin? Ne o? Pek keyfin yok gibi. Geçirdiğim en güzel doğum günüm. Anlatmalara doyamadım. Anlat anne. Gerek yok. İlle de bir güzellik yapmak istiyorsan birkaç gün dinleneyim. Bu süreci yordu beni. Uykusuzum. Singkat cerita, di keesokan hari, adegan memperlihatkan Nehir yang sedang berada di rumah sahabatnya yang bernama Kania untuk sarapan sebelum berangkat kuliah bersama. Di situ Nehir menceritakan tentang dirinya yang lagi berbunga-bunga hatinya karena ada sosok pria baru di hidupnya yaitu Saigen. Kania pun juga sama, ia menceritakan bahwa pria yang bernama Kado itu walaupun tampangnya tak menawan, tapi setiap kelakuannya selalu menghibur dan membuat nyaman. Tapi di sini lur, ketegangan mulai terasa. Di tengah obrolan itu terlihat ibunya si Kania yang keluar dari kamar dan ternyata itu adalah si Serap. Bence tutuldu sana. Serap ablaya anlattın mı? Anlatmak, pro işini bulmana gerek yok. Abartmayalım. Daha gençsin, böyle kısa flörtlerin olacak. Niye öyle eğlenip geçiyorum ya? Bakalım. Göreceğim gündüz gözüyle. Biraz yemek yiyeceğiz. Bak sen. Di balik ketidaktahuan si Saigen tentang Nehir itu ternyata adalah sahabat dari anaknya si Serap, di mana artinya Nehir pasti mengenal Serap dengan baik. Saigen terus menjalani dua hubungan dengan rapi. Dia mengatur jadwal untuk saling bergantian menemui Serap dan Nehir. Di beberapa momen saat bersama Nehir, nampak Saigen yang sebenarnya ingin sekali meninggalkan Serap agar bisa menjalin hubungan yang sehat dengan Nehir. Soalnya Saigen tahu perasaannya pada Nehir bukan tentang icikiwir. Bahkan sampai hari itu Saigen juga belum melakukan begituan dengan Nehir karena Nehir orang baik-baik. Alasan Saigen terus bertahan dengan Serap sekarang hanya karena Saigen takut kehilangan fasilitas yang diberikan Serap dan Saigen gak mau hidup miskin. Tapi makin lama makin nyaman dan kebahagiaan gak terbendung, Saigen dan Nehir makin mesra, makin lengket untuk menghabiskan banyak momen berduaan hingga singkatnya sebulan menjalani hubungan dan Saigen bisa mendapatkan serabi milik Nehir dengan gratis. Dan pada keesokan harinya, terlihat Serap yang mengantarkan Kania ke kampus. Di sana gak diduga-duga Saigen juga mengantarkan Nehir. Akhirnya pertemuan segitiga itu pun tak bisa terhindarkan. Tanıştırayım size. Gerek yok şimdi. Özledim. Ben de çok özledim. Allah. Merhaba. Güzelmiş. Sağ olun.
Müsait vakitte öyle. Doğru dürüst sohbet edemedik. Beruntungnya Serap masih bisa berpura-pura tidak mengenal dan melewati pertemuan itu tanpa keributan. Namun begitu semuanya selesai, Serap langsung mendatangi rumah Saigen. Marah-marah nggak karuan lalu menampar si Saigen. Di situ Serap juga memaksa agar semua fasilitas yang udah diberikan seperti rumah termasuk mobil harus dikembalikan. Tapi karena nggak mau kehilangan semua fasilitas itu, Saigen membujuk Serap mengeluarkan kata-kata mutiara yang tentu saja bisa meluluhkan hati wanita tua. Evi boşaltacağım yarın. Bir şey soracağım. Siz çete falan mı? Sonra kaçmaya çalıştım. Uzak durmak istedim. Olmadı. Bir de aşık oldum. Serap söyleyecektim. Kes be. Aynı boksunuz. Benim tuttuğum evde benim yatağıma soktun. Bana sarılsana. Son kez. Sen çok güçlü. Di sisi lain saat Saigen sedang mengeluarkan mantra di atas kasur, tak diduga-duga Nehir dan Kania sedang dalam perjalanan untuk ke rumah Saigen. Saigen yang taunya Nehir lagi kuliah pun gak mempunyai firasat apapun dan terus merayu membujuk di atas ranjang hingga tak lama dari itu sesuatu pun harus terjadi. Nehir. Nehir. Semuanya pun berantakan dan Saigen terancam kehilangan cinta juga kehilangan harta. Tapi bukannya menyesal, takut atau bahkan bertaubat, Saigen malah takut kalau ia harus hidup miskin lagi tanpa fasilitas. Lalu karena ketakutannya akan kembali hidup miskin, Saigen dan Kado berusaha mencari opsi lain, mencari rencana lain untuk jaga-jaga kalau suatu saat Serap meminta semua fasilitasnya, Saigen dan Kado sudah punya kekayaan lain yang tentu dari wanita lain. Akhirnya sekarang giliran tugasnya Kado untuk mencari job yang bisa cuan banyak. Sebagai gogelo yang berpengalaman, tentu Saigen mempunyai banyak link pelanggan kelas atas yang siap membayar sebanyak apapun. Akhirnya Kado pun nekat ngambil job itu dan menemui seorang ibu-ibu gemoy untuk melakukan servis. Tapi di sini walaupun si ibu-ibu itu siap membayar berapapun, permintaannya juga nggak sembarangan lur. Ibu-ibu itu minta Kado menggunakan sebuah pil atau obat kuat dengan takaran ekstrim agar mereka bisa bercengkrama dengan durasi lama. Nampak Kado pun menurutinya dan saat mereka lagi kikuk-kikuk, suami si ibu gemoy itu ternyata pulang. Di sana Kado sempat berusaha sembunyi tapi tetap ketahuan dan Kado pun dihajar habis-habisan. Orospuyum diye değil. Singkatnya di keesokan harinya Saigen yang tertidur di bak mandi bangun dan melihat Kado tidur di sofa. Saat Saigen akan membangunkannya, ternyata Saigen melihat sebuah pil di botol biru, juga melihat beberapa luka di wajah Kado. Saigen yang panik pun langsung membangunkannya, tapi naasnya Kado nggak mau bangun. Yalan söyledim. Annem hiç öyle bir şey der mi lan senin için? Seni benden daha çok severdi. Şşş. Kavga mı ettin lan? Kado. Kado. Yüzünü aç yüzünü. Kado kalk Kado. Kado akhirnya berpulang ke pemakaman akibat obat kuat yang efeknya kebablasan. Walaupun anunya bisa kuat berdiri lama, tapi orangnya malah tidur selamanya. Film pun selesai, tapi ini nih pesan yang bisa diambil lur. Film ini adalah gambaran di mana manusia-manusia bisa menghalalkan segala cara untuk menghindari kemiskinannya. Di sini kita tahu hidup miskin itu memang menyakitkan, tapi hidup tanpa arah jauh lebih mematikan. Kado membayar hidupnya yang berantakan dengan kematian. Sedangkan Saigen, dia bukan selamat, dia cuma belum membayar. Bukan karena dia benar, tapi karena semesta menundanya. Dan sebagian dari kita mungkin juga kayak gitu. Masih hidup bukan karena baik atau nggak pernah salah, tapi karena masih dikasih waktu buat sadar dan menata ulang semuanya. Singkat saja, jangan salah tempat menaruh lapar. Sekian dari saya, bye-bye, sampai jumpa di video-video berikutnya.